Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alrifarian Anggara. Di dalam video ini, saya ingin menjelaskan tentang penyusutan dan amortisasi fiskal. Yang pertama yaitu penyusutan fiskal. 1. Harta berwujud yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat disusutkan. Pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang tidak berubah sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, harta berwujud yang dapat disusutkan adalah harta yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pada pasal 11 yang disusutkan berupa pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, maupun perubahan harta berwujud yang dimiliki yang digunakan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara pengalihan yang merupakan objek PPh tidak final. Untuk harta berwujud yang tidak dapat disusutkan yaitu tanah, berupa tanah hak guna bangunan dan hak guna usaha, kecuali tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya. Yang kedua, ketentuan penyusutan fiskal. Ketentuan penyusutan fiskal yang pertama yaitu A. Penyusutan fiskal dimulai pada bulan pengeluaran atau pada bulan selesai pengerjaannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dapat dimulai sejak harta tersebut digunakan atau menghasilkan. B. Dasar penyusutan fiskal adalah harga perolehan tidak dikurangi nilai residu. C. Mulai tahun 2001, penyusutan dilakukan sebulan penuh. Penyusutan dilakukan per jenis aktiva tetap, lalu dilampirkan dalam SPT PPh dengan lampiran khusus. D. Penyusutan tahun 2009 dan seterusnya tidak ada perbedaan yang prinsipil dengan penyusutan pada tahun 2001 sampai dengan 2008. E. Penyusutan fiskal harta berwujud kelompok bangunan hanya boleh disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan permanen sebesar 5% per tahun dan tidak permanen sebesar 10% per tahun. F. Penyusutan fiskal untuk harta berwujud bukan kelompok bangunan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. WP hanya boleh memilih satu metode. Bagi WP yang ingin mengubah metode penyusutan fiskal harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. G. Penyusutan fiskal dengan metode saldo menurun pada akhir masa manfaat nilai buku fiskalnya disusutkan sekaligus. Berikut ini adalah metode dan tarif penyusutan fiskal. Untuk kelompok harta dibagi dua yaitu yang bukan bangunan dan bangunan. Untuk yang bukan bangunan dibagi lagi menjadi 4 kelompok dengan masa manfaat 4 hingga 20 tahun. Untuk tarif penyusutan garis lurus, kelompok 1 yang 4 tahun mendapatkan 25%, sedangkan untuk saldo menurun 50%. Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun, untuk garis lurusnya 12,5% dan saldo menurun 25%. Untuk kelompok ketiga, masa manfaat 16 tahun, metode penyusutannya garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Dan untuk kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun, metode garis lurus mendapatkan 5% dan 10% untuk saldo menurun. Dan untuk kelompok harta bangunan dibagi menjadi dua yaitu permanen dan tidak permanen. Permanen masa manfaatnya 20 tahun, lalu metode penyusutannya hanyalah garis lurus, yaitu sebesar 5%. Dan untuk tidak permanen mendapatkan masa manfaat hingga 10 tahun, dan metodenya yaitu garis lurus 10%.
I. Kelompok harta bangunan dan bukan bangunan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK 03 Tahun 2009. J. Pengalihan aktiva tetap. Pengalihan aktiva tetap dihitung keuntungan atau kerugian pengalihan harta, yaitu komersial sama dengan harga jual atau harga pasar dikurangi nilai buku akuntansi. Untuk fiskal sama dengan harga jual atau harga pasar dikurangi nilai buku fiskal. Pada pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, keuntungan pengalihan harta merupakan objek PPh. K. Penggantian asuransi. Pasal 11 ayat 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 mengatakan bahwa apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, jumlah kerugian MBF harta yang bersangkutan dibukukan sebagai beban deductible expense pada waktu yang sama dengan penerimaan penggantian asuransi. L. Penyusutan alat-alat kecil atau small tools. Pada pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PPh 1984, sesuai dengan pembukuan wajib pajak, alat-alat kecil yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan seperti dalam penyusutan akuntansi. M. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 316 PJ 2002, yaitu tentang perlakuan PPh atas pengeluaran atau biaya perolehan perangkat lunak software komputer. Yang selanjutnya yaitu B. Amortisasi fiskal. Pada pasal 11A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1994 tidak berubah pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 dan akhirnya dirubah pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk memperoleh
menagih, memelihara penghasilan. Amortisasi menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Apabila diamortisasi dengan saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa bukunya diamortisasi sekaligus. Berikut ini adalah masa manfaat dan tarif amortisasi sama dengan harta berwujud kelompok bukan bangunan, yaitu kelompok harta yang tak berwujud dibagi menjadi 4 dengan masa manfaatnya yaitu 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Dan terdapat 2 metode amortisasi yaitu garis lurus dan saldo menurun. Untuk kelompok harta pertama, garis lurusnya 25% dikali HP, dan untuk saldo menurun 50% dikali NSB. Kelompok harta tak berwujud 2, untuk garis lurusnya 12,5% dan saldo menurun 25%. Untuk kelompok 3, dengan masa manfaat 16 tahun, garis lurusnya mendapatkan 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Dan kelompok harta terakhir yaitu kelompok 4, dengan masa manfaat 20 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya yaitu 5% dan saldo menurun 10%. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dapat dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai masa manfaat yang ditetapkan. Apabila secara komersial diamortisasi selama 10 tahun, secara fiskal dapat dimasukkan ke dalam kelompok 2. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang sesuai pada pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tidak berubah pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikapitalisasi dibukukan dalam akun biaya sebelum operasi atau pre-operating expense, kemudian diamortisasi sesuai masa manfaat yang ditentukan. Pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau migas diamortisasi dengan metode satuan produksi. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, maka sisa pengeluaran diamortisasi sekaligus pada akhir masa produksi. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak penguasaan hutan, HPH, hak penguasaan hasil alam lainnya, hak penguasaan hasil laut, diamortisasi dengan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% setahun. Sekian untuk materi yang saya jelaskan dalam video ini. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.